Sumsel 24 jam hari ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Kota Palembang mulai hari ini diterapkan. Selain membatasi kegiatan masyarakat, petugas PPKM Mikro juga melakukan monitoring penerapan ganjil genap kendaraan. Petugas Polrestabes Palembang sejak dini hari tadi mulai memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Sejumlah pedagang pecel lele maupun usaha menengah diberikan arahan agar tidak melakukan aktivitas malam hari. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra mengatakan, pengetatan PPKM Mikro secara efektif berlaku mulai hari ini. Selain pembatasan aktivitas masyarakat, petugas juga melakukan monitor penerapan kendaraan ganjil genap yang diterapkan pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini sendiri, PPKM Mikro akan difokuskan pada aktivitas di PTC Mall, Palembang Icon, PIM, Diamond, Soma, sementara penerapan ganjil genap difokuskan di Jalan Ahmad Rifai, kawasan Sukarami, Sukabangun, dan Kambang Iwa. Lebih jauh, kata Kapolrestabes Palembang, ada 43 kota di Indonesia yang melakukan PPKM Mikro. Untuk Sumatera Selatan sendiri ditunjuk Kota Palembang dan Lubuk Linggau. Seperti Kota Palembang, penunjukan PPKM Mikro karena penyebaran COVID-19 sudah mengkhawatirkan, terutama dari jumlah yang terkontaminasi dan meninggal. Untuk itulah, pihaknya akan setiap hari melakukan monitoring agar masyarakat bisa membiasakan diri di rumah sehingga Palembang bisa keluar dari zona yang sudah rawan. Satu regu di PPKM Mikro ini ditunjuk kepada 43 kota yang ada di seluruh negara kita. Di PTC, untuk Sumatera Selatan, yakni Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Kenapa Palembang sebagai pengetatan PPKM? Karena dinilai sudah mulai mengkhawatirkan kondisi COVID di Kota Palembang. Dari mulai jumlah yang terkontaminasi, jumlah yang meninggal, positivity rate, bor, dan lain-lain. Selain itu, khusus di Palembang, kita juga melakukan memonitor pelaksanaan pembatasan kendaraan dan juga ganjil genap yang ada di Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Harian Umum Palembang Express dan Palpres Official berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dalam lomba karya tulis, foto, dan YouTube yang digelar Citraland Palembang. Dalam ajang tersebut, Palpres Official mampu menjadi yang terbaik dalam kategori tayangan YouTube, sementara wartawan Palembang Express Betanika Susmanda meraih juara ketiga untuk kategori berita cetak dan online. Sebagai bentuk penghargaan bagi insan pers yang selama ini berperan besar dalam perkembangan pesat di Palembang, Citraland menggelar lomba karya jurnalistik bagi insan pers dengan kategori tayangan YouTube, berita cetak serta online, dan foto jurnalistik. Antusias peserta selama pendaftaran dibuka lumayan tinggi. Terbukti batas akhir pengiriman karya jurnalistik diperpanjang panitia guna mengakomodasi karya-karya yang terus berdatangan ke penyelenggara. Tony Kustono, General Manager Citraland Palembang, dalam sambutannya saat pengumuman pemenang lomba karya jurnalistik Citraland secara live streaming melalui akun YouTube Citraland Palembang sebagai penerapan protokol kesehatan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya hingga lomba tersebut berlangsung sukses. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang ikut perlombaan ini karena luar biasa. Semoga teman-teman juga selain ikut di dalam lomba ini juga bisa menjadi keluarga Ciputra dengan membeli properti yang ada di Citraland ini. Sedangkan perwakilan Dewan Juri CEDEP mengupas kriteria penilaian Dewan Juri terhadap karya-karya jurnalistik yang masuk ke panitia. Selain seusai kaedah jurnalistik, juga terkait dengan tema lomba yang diwajibkan penyelenggara. Kalau untuk penilaian karena ini berkaitan dengan karya jurnalistik, tentu ada penilaian itu ya berkaitan dengan kaedah jurnalistik. Terus berkaitan dengan tema yang ditawarkan oleh panitia. Juga masalah tata bahasanya, terus ada benefitnya itu juga apa sih yang di karya itu yang bisa membuat lebih unggul gitu. Sementara itu, dalam lomba karya jurnalistik tersebut untuk kategori tayangan YouTube, juara 1 berhasil diraih Palpres Official, disusul Val TV di tempat kedua dan News Hunter di posisi ketiga.
Untuk berita cetak dan online, posisi pertama diduduki Ardila Wahyuni dari Sumatera Express, disusul Dinda Wulandari dari Bisnis Indonesia, dan posisi ketiga diraih Betanika Susmanda, wartawan Palembang Express. Sedangkan untuk kategori foto, juara pertama diraih Rizky Ananda Febrian dari News Hunter, disusul Alferi dari Sumatera Express, dan juara ketiga direbut Ferdinand Devriansyah dari Suara Nusantara. Selain kategori tersebut, panitia juga memberikan penghargaan bagi para peserta terfavorit dan tersupport. Untuk media terfavorit diraih Nagara.id, Koran SN, dan Detik Sumsel. Sedang media tersupport diberikan pada Palembang Post, Tribun, dan Sriwijaya Post. Tim Sumsel 24 Jam melaporkan. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang menggelar uji kompetensi bagi pejabat pratama di wilayah pemerintah Kota Palembang. Uji kompetensi ini dilakukan untuk penilaian yang berkaitan dengan kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN dalam menduduki jabatan tertentu. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang bersama BKPSDM Pemerintah Kota Palembang melakukan uji kompetensi aparatur sipil negara dalam menduduki jabatan tertentu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam uji kompetensi ini langsung dihadiri Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Khadijah, dan Sekretaris Daerah Kota Palembang Haji Ratu Dewa di Gedung Perpustakaan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang. Rektor UIN Raden Fatah Palembang Profesor Nyayu mengaku asesmen sudah dilakukan di Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Untuk itulah diharapkan adanya sinergi baik yang dapat mengarahkan pada kemajuan Kota Palembang. Sementara itu, Sekda Palembang Ratu Dewa mengatakan asesmen dilakukan untuk merekomendasikan jabatan yang berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga diharapkan seluruh peserta dapat fokus menghadapi asesmen yang akan dilaksanakan. Reporter dan juru kamera, tim Humas UIN Raden Fatah melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang oknum kepala desa berinisial JS tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu. Pria yang kini masih aktif menjabat Kades Air Dingin Lama Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat ditangkap saat berada di dalam penginapan. Di salah satu ruang tahanan Mapolres Lahat inilah tempat oknum Kades berinisial JS mendekam. Oknum Kades yang menjabat di Desa Air Dingin Lama Kecamatan Tanjung Lebat Kabupaten Lahat ini tertangkap tangan menyimpan barang yang diduga sabu di salah satu penginapan. Kaur Humas Polres Lahat itu Hidayat mengatakan, kronologis penangkapan bermula ketika Sat Narkoba Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di salah satu penginapan. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati satu paket sabu seberat 1,43 gram dibungkus dalam batang kaca pirek serta jarum suntik yang disimpan dalam sepatu. Pada saat diamankan, terduga sedang berada di dalam kamar. Dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 lembar timah rokok yang di dalam timah rokok tersebut ada 1 batang kaca pirek, dan di dalam kaca pirek tersebut terdapat serbuk kristal yang diduga narkotik jenis sabu, dan 1 batang jarum suntik yang ditemukan petugas di dalam sepatu kulit warna coklat. Oknum Kades berinisial JS ini dijerat pasal 112 ayat 1, subsider pasal 127 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.